Bapak Ibu yang di GKI Ngagel sudah kenal ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sudah kenal. Ya. Jadi tema kita pada malam hari ini menyaksikan kasih Tuhan. Nah, kalau kita kemarin ikut kebaktian minggu ya. Iya. Ini kan bulan-bulan misi ya. Iya. Terus kita temanya itu kan tentang marketplace. Jadi marketplace itu bisa di mana-mana ya. Itu kan pertemuan antara pembeli dan penjual, bisa juga antara karyawan dengan atasannya. Nah, itu di situ terjadilah interaksi. Nah, sebagai orang Kristen kita juga sebenarnya juga bisa melayani di marketplace. Nah, kebetulan malam hari ini narasumber kita Bu Hedi juga pernah melakukan pelayanan marketplace ya. Tapi seperti sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya, luar biasa ya. Sampai sekarang masih. Nah, kita mau tahu ceritanya bagaimana sih pelayanan marketplace yang pernah dilakukan oleh Bu Hedi. Jadi kita mau tahu dalam bidang apa sih, usaha apa yang dilakukan untuk pelayanan ini. Saya bergerak di bidang retail. Saya punya swalayan. Sebelumnya saya membuat swalayan itu, saya sejak mahasiswa sudah ditugaskan oleh orang tua saya untuk bisa membeli barang di sini dan kirim keluar pulau, sehingga saya sudah punya pengalaman di situ. Karena kan selain orang tua punya usaha toko itu, toko kalau di luar pulau itu kita bisa jual macam-macam. Jadi tidak misalnya bahan makanan aja, tidak. Ada juga bahan bangunan, ada yang namanya oli atau spare part apa gitu, asal kebutuhan orang di sana apa disediakan oleh orang tua saya, dan itu harus belanjanya di Surabaya. Di Surabaya itu yang membuat saya kalau waktu mahasiswa itu selain kuliah, di luar kuliah saya cari barang itu. Jadi apa aja, mesin potong lah, untuk padi apa segala spare part apa semua harus kita tahu. Iya, itu kalau istilah sekarang mungkin palu gada itu ya. Nggak mungkin. Palu gada. Sehingga itu jadi modal saya untuk ini waktu itu kita kembali ke sini, suami tidak boleh praktek, sehingga apa yang membuat kalau kita cuma makan dari uang deposit, bunga deposito tidak cukup. Sehingga itu yang membuat saya coba buka swalayan seperti itu. Oke. Jadi itu latar belakangnya ya, Bapak Ibu juga saudara-saudara semua. Latar belakang dari Bu Hedi itu pelayanannya di marketplace retail. Untuk retail. Nah, untuk lebih lanjut lagi ceritanya, sebelumnya kita akan buka dulu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan berkenan memimpin kami untuk mengikuti IG Live ini dengan narasumber Bu Hedi. Biarlah Tuhan mau sertai IG Live ini dari awal sampai akhir, biar semua yang disampaikan dalam IG Live ini sungguh berasal dari Tuhan sendiri dan berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh mendengar dan melihat siaran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu yang akan kami lalui ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, jadi awalnya itu ya, karena dari orang tua ya, betul. Ini ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk dengan memiliki usaha itu kan berarti dimulai dari usaha yang kecil dulu ya, pasti kan gak langsung besar ya. Iya. Nah,
untuk mencapai usahanya itu sekarang kan boleh dibilang supermarket ya kalau istilahnya ya, karena kan cukup besar ya. Nah itu apa saja waktu itu perjuangan dibalik semuanya itu untuk mencapai saat ini bisa sebesar sekarang? Waktu itu kita saya dan suami pulang dari Sumba itu kita enggak hanya punya tabungan itu aja gitu. Terus ya udah, tapi kok Tuhan cukupkan bisa beli tanah 450 meter itu, kemudian bisa cukupkan untuk ada toko yang jual raknya yang bekas kita beli, yaitu bangunannya juga cukup untuk dengan 100 juta itu, seperti itu. Tuhan cukupkan semua. Saya juga heran waktu itu gitu loh. Tanah yang kita beli juga sebenarnya tanah yang tidak bagus kalau menurut Hong Sui, karena dia katanya Hong Sui itu kan harus melebar ke belakang, bisa menampung. Ini besar di luar, tapi di depan. Iya, padahal itu orang ndak mau beli tanah itu, tanah yang ndak laku. Ya udah, kita ndak percaya, ya itu yang kita beli. Kita tahu Tuhan akan menyertai dan akan membuat itu jadi penghidupan kita gitu, seperti itu. Berarti memang ada campur tangan Tuhan ya. Pasti dari awal, awal tuh campur tangan Tuhan sangat besar untuk kita. Jadi yang menurut manusia mustahil buat Tuhan ada yang mustahil. Ya. Kalau orang percaya yang aneh-aneh seperti itu kan tidak akan beli tanah seperti itu. Buktinya Tuhan pelihara sampai sekarang. Dan makin besar lagi ya. Terima kasih, amin. Nah, pada saat memulai usaha kan tentunya dibantu oleh karyawan ya. Iya. Nah itu bagaimana cara Bu Hedi untuk mengarahkan karyawan supaya usahanya ini terus makin maju? Caranya kan pasti ada idenya ya. Iya, awal itu waktu buka toko itu cuma 12 karyawan. Kita juga mengambil karyawan yang baru lulus dari SMA, sehingga kita bisa mendidik sesuai dengan style kita seperti itu. Dan kita selalu mengeterapkan mendidik mereka itu dalam etos kerja yang bagus gitu. Tidak ada maksudnya mereka manja-manja, tidak mau masuk atau apa seperti itu, tidak boleh gitu loh. Mereka juga harus jujur kayak gitu. Jadi mereka kami didik ya banyak-banyak nilai kekristenan yang kita pakai. Maksudnya kamu harus rendah hati, sama orang juga harus ramah seperti itu. Kayak gitu. Jadi etos kerja yang terutama dan juga kejujuran itu kita harus selalu beritahu ke mereka nilai Kristen. Walaupun mungkin karyawannya nggak semuanya Kristen ya. Iya, banyak kan bukan orang Kristen malahan, tapi selalu kalau dalam briefing atau dalam apapun kita selalu ya firman Tuhan itu yang kita pakai seperti itu. Jadi firman Tuhan itu bisa diterapkan di mana saja dan pada siapa saja ya. Iya, bisa sehingga kita bisa dapat hati mereka. Nah, dari pengalaman itu kan berarti waktu Bu Hedi menjalankan nilai-nilai Kristen yang ada di Alkitab ya pastinya ya untuk memimpin karyawan itu kira-kira dampaknya apa saja sih sampai sekarang ini tuh? Ada dampaknya enggak? Ada, pasti ada. Jadi kan kita percaya bahwa firman yang kita tabur itu pasti tidak akan sia-sia seperti itu. Jadi karyawan yang kita didik, yang kita selalu memberi pemahaman, itu akan berbeda seperti itu gitu loh. Ya lumayan lah, maksud saya bahwa pegawai-pegawai saya itu baik menurut saya.
Gitu. Saya kan pernah tahu ya salah satu anak buahnya Bu Hedi ya, waktu kebetulan kita sama-sama ke Sumba ya, gitu ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya, ketemu dengan anak buahnya Bu Hedi yang punya toko serba ada juga ya. Tokonya lumayan besar dan ada di jalan besar, cukup terkenal ya di daerah situ ya. Dan waktu itu saya baru tahu juga, wah luar biasa ya, ternyata Bu Hedi itu bisa mendidik karyawannya sampai karyawan itu sama-sama bisa punya toko yang besar. Nah itu luar biasa. Nah itu kan salah satu tadi ya, karena sudah menanamkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan ya di dalam mendidik karyawannya. Mungkin ada juga cerita dari karyawan-karyawan yang lain gimana? Iya, sebenarnya awal-awal itu kita sih tidak punya niat bahwa mereka harus jadi apa, tidak, karena kan hanya mikir mereka harus kita didik aja yang baik gitu. Ternyata pegawai-pegawai itu yang misalnya sudah 10 tahun ke atas, mereka melihat apa kehidupan kami yang sebenarnya, apa yang nilai-nilai apa yang sudah kita tanam ke mereka itu kok ya menghasilkan sesuatu yang membuat wah kok bisa ya mereka itu ada impactnya ke kita, bahwa mereka suka bilang, Bu, saya selalu ingat apa yang Ibu katakan, itu yang saya terapkan di pekerjaan saya gitu. Dia selalu, saya tahu Ibu yang bikin seperti apa itu saya tiru, dia bilang gitu. Dan menurut saya ya sudahlah, itu satu kebahagiaan buat saya, bahwa sebenarnya tidak merasa bahwa harus melakukan mereka harus jadi seperti itu, kok bisa gitu loh. Itu jadi kebahagiaan juga buat saya gitu. Jadi teladan ya. Mungkin juga. Dan jadi berkat juga ya. Maksudnya ya banyak yang gitu saya. Berkat karyawan-karyawannya ya. Iya. Beberapa karyawan tuh sudah ada 3 atau 4 itu yang punya toko seperti saya. Kemudian ada yang jadi manajer yang bagus, itu juga mereka kerja sambil sekolah. Waktu itu ada satu anak angkat kita itu, dia kerja sambil sekolah sampai bisa jadi sarjana ekonomi, dan sekarang jadi manajer yang bagus hasil kerjanya dia. Tapi benar-benar saya juga kagumi dia, bahwa dia bekerjanya tuh betul-betul ngotot. Misalnya tidak aja di kantor, tapi dia juga bisa mengambil sampingan, bikin catering apa segala seperti itu. Kayak gitu. Disiplin kerja keras, kerajinan, etos kerjanya yang mungkin mereka sudah terlatih ya. Jadi kayak misalnya dia bilang, saya harus tengah-tengah malam harus cari ikan di pasar Pabean apa gitu untuk cateringnya dia, seperti itu. Padahal dia harus nanti ngirim makanan itu, dia harus masuk kerja apa, tapi dia melakukan semua. Tidak ada gengsi bahwa wah saya sudah jadi manajer atau apa, enggak begitu. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Nah, dengan pengalaman yang sudah jadi rasakan ya sepanjang hidup ini ya, terutama dalam marketplace-nya ini ya. Nah itu apa sih perasaannya, jadi apa ya, kalau semua yang udah terjadi yang sampai saat ini yang dirasakan tuh apa? Saya itu sangat bersyukur bahwa Tuhan tuh pelihara keluarga saya seperti itu, bahwa saya hanya dulu punya keinginan bahwa anak-anak itu bisa dibesarkan, bisa disekolahkan, dan itu sudah terjadi. Maksudnya mereka sudah lulus
lulus kuliah, terus mereka juga sudah dinikahkan, mereka sudah punya penghidupan ya. Kemudian Tuhan tuh kasih lebih, bukan hanya untuk keluarga saya, tapi orang-orang orang-orang yang bekerja di saya itu mereka bisa menikmati juga hal-hal yang baik seperti itu gitu loh. Itu yang jadi ada satpam saya bisa jadi pengacara sekarang. Iya seperti itu, sampai heran juga loh. Mereka bisa hidup baik, itu saya bahagia. Ada lagi satpam bisa jadi kepala desa, seperti itu. Dan mereka kalau kepala desa, dia itu sebenarnya orang Sumba, tapi kok bisa dia kepala desa di daerah Sulawesi. Saya juga tidak tahu kenapa kok dia bisa seperti itu. Dan kalau kedatang ke Surabaya, dia bilang, ibu saya kepingin ketemu ibu dan bapak, seperti itu, kayak gitu. Jadi ya bukan kebaikan Tuhan itu tidak sampai di saya saja, tapi kepada mengalir seperti itu. Orang sekitar. Iya seperti itu. Luar biasa ya. Iya, jadi berkatnya tuh bukan buat keluarga sendiri. Iya. Dijadikan saluran berkat juga. Iya. Iya, luar biasa ya. Tapi juga maksudnya juga penuh perjuangan ya. untuk sampai ke situ ya, kita kan harus kerja keras. Kalau dulu tuh saya waktu awal buka toko itu saya dari pagi sampai malam jam 10 saya selalu standby di toko seperti itu, kayak gitu. Itu waktu itu memang badan masih kuat gitu, jadi kita bisa melakukan semua dengan tidak memikirkan capek atau apa, tapi ada tujuan, kita harus kerja, kita harus bisa berhasil, seperti itu. Iya, saya dulu ingat sekali di waktu masih muda-muda dulu ya. Kan dulu kita pernah satu paduan suara ya. Iya. Dulu kan kalau kita mau latihan paduan suara kan mesti Bu Edi datangnya telat. Aku telat ya. Terus nanti pulang kita masih pada ngobrol, Bu Edi udah, aku pulang duluan ya, mau nutup toko gitu. Jadi disesuaikan pada saat itu ya, itu lagi berjuang-berjuang ya. Tapi sudah lumayan waktu itu, sudah mulai bisa melepas-lepas dikit. Waktu betul-betul fokus ke itu kan saya menarik diri, saya belum bisa ikut sholat video seperti itu. Karena waktu awal kan ikut Efrata, setelah itu vakum selama itu. Kadang kan orang suka berpikir gini, namanya melayani Tuhan itu ya di gereja gitu kan, kan berpikirnya seperti itu. Padahal kan pelayanan itu nggak harus di gereja, di tempat kita bekerja pun kita bisa melayani Tuhan. Betul. Nah, Bu Edi itu walaupun dia melayani di tempat bekerjanya, tapi juga masih punya waktu untuk Tuhan ya. Sekarang lebih banyak malah. Iya, sekarang bersyukur sudah bisa tambah. Iya. Waktu untuk Tuhannya malah lebih banyak. Iya, sudah bisa mendelegasikan tugas ke pegawai gitu. Jadi saya sudah lebih menikmati melayani. Gitu. Iya, makanya kesetiaan melayani Tuhan itu memang luar biasa ya. Iya. Ini berkatnya tuh. Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anaknya. Luar biasa. Nah, mungkin juga ada yang ingin disampaikan mungkin buat pemirsa di rumah. Kira-kira apa saja sih untuk kita bertahan di dalam berusaha, membuka usaha, menjalankan usaha. Kan kalau kita lihat sekarang kan dampaknya pandemi, ada yang perusahaan masih belum bangkit sampai sekarang ya, mungkin malah masih tutup ya, untuk bangkit lagi susah. Tapi untuk Bu Edi sendiri gimana pengalamannya? Sebenarnya paling utama kita harus andalkan Tuhan ya dalam hal ini. Apapun yang kita mau melakukan sesuatu, kita harus bertanya, Tuhan inikah yang harus saya usahakan? Atau kita sekarang ini kan tidak bisa melihat
sesuatu apa di depan itu seperti apa, dunia ini cepat sekali berubah. Seperti waktu pandemi, kita mana tahu kalau bisa sampai jadi pandemi, terus akan terjadi sesuatu yang membuat kita jadi mandek atau apa seperti itu. Tapi yang bersyukur bahwa Tuhan pelihara anak-anaknya seperti itu, gitu. Dan yang dari kita sendiri, selain kita mengandalkan Tuhan, kita itu harus rajin, tekun, semangat. Itu perlu, itu modal kita. Ya, jadi membuat kita itu lebih berkreasi, lebih ada keberanian. Saya harus mau melakukan apa gitu. Tapi semua itu ya, yang terutama andalkan Tuhan. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ, iya, iya. Karena Tuhan yang membuat kita bisa semua. Kalau kita mau mengharapkan diri sendiri, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu ada hikmat dari Tuhan, ada juga kekuatan membuat kita bisa maju lagi, semangat seperti itu, kayak gitu. Jadi itu yang lebih utama menurut saya. Berarti menyaksikan kasih Tuhan tuh benar-benar bisa dirasakan ya. Betul. Bukan menyaksikan kasih Tuhan untuk diri sendiri ya saja ya, tapi juga gimana Tuhan mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Iya. Dan itu menjadi kebahagiaan buat kita juga. Tangan Tuhan begitu luas untuk menjangkau banyak orang seperti itu. Iya. Dan ini menginspirasi loh, Wedi. Enggak. Mungkin kan kita selama ini kalau urusan gereja, urusan kerjaan. Mungkin sikap kita di gereja semua jadi orang yang manis-manis, baik-baik, tapi ntar di luar gereja kita udah lupa yang nilai-nilai Kristen atau firman Tuhannya, udah lupa. Ada yang seperti itu ya. Padahal kan Tuhan Yesus kan nggak membedakan, dimanapun kita ada ya tetap lakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan gitu kan ya. Iya. Jadi ini termasuk orang yang melakukan dimanapun ada. Enggak juga ya, pokoknya apa yang dipahami itu yang kita coba hidupi, itu aja. Yang menghidupi firman itu aja. Jadi kayak anak pegawai itu kita selalu mengatakan bahwa kamu kan kalau mereka dari yang seberang itu kan selalu bisa misalnya balas jahat dengan jahat seperti itu, ya toh harus setimpal dengan apa yang orang lakukan. Tapi saya mengajarkan mereka tidak boleh, kalian tidak boleh jahat terhadap siapapun, walaupun kalian mungkin dijahati orang, kalian tidak perlu balas, karena balas itu miliknya Tuhan. Kalian melakukan sesuai apa yang kamu bisa berbuat baik, itu yang kamu lakukan. Karena kalau kita berbuat baik, itu kan baliknya kepada kita juga. Kalau kita berbuat jahat, baliknya juga ke kita juga. Dan kalau kita berbuat jahat itu membuat hidup kita ini tidak tenang. Karena apa? Kita selalu curiga, nanti orang akan jahatin saya apa seperti itu. Itu selalu saya bicarakan kepada mereka. Jangan kalian berbuat jahat kepada siapapun. Kalian berbuat baik, itu kebaikan itu kembali kepada kita. Mungkin orang yang kita baikin dia tidak akan balas, tapi Tuhan akan kasih orang lain yang memberi kebaikan, menolong kita pada waktu kita tidak tahu. Itu sering saya nikmati bahwa kalau saya pergi kemana-mana, ada aja kebaikan Tuhan melalui tangan orang-orang lain. Orang yang nggak dikenal. Iya, orang yang tidak dikenal, dan itu yang membuat wah Tuhan ini kasih saya kebahagiaan dari orang yang saya tidak tahu seperti itu. Itu yang anak-anak selalu saya kasih nilai-nilai seperti itu. Jadi misalnya kalian harus rendah hati, kalian harus jujur waktu mereka salah pun kita tidak pernah maksudnya langsung menghukum atau apa, enggak. Kita bisa meminta mereka bahwa kalian harus bisa mengakui kesalahan, dan itu kita akan bimbing lagi seperti itu.
Karena kan pemahaman kita, Tuhan menitipkan orang-orang itu ke tangan kita, itu perlu kita membimbing mereka juga seperti itu. Sampai tidak bisa bimbing ya udah kita lepas. Tapi kalau bisa kita masih bisa membuat mereka mengerti apa yang harus mereka. Iya, itu yang perlu seperti itu. Karena memang diberi tanggung jawab sama Tuhan ya. Kalau kita dikasih karyawan, berarti karyawan itu tanggung jawab kita. Iya, masih di rumah juga seperti itu. Walaupun kadang-kadang mereka agak di luar jalur, ya ditarik lagi seperti itu. Ya, itu seperti itu cara saya. Sudahlah gitu. Yang sudah dia lakukan kesalah, ya mari tarik lagi seperti itu. Dan firman Tuhan selalu beruntung orang di rumah saya sama-sama anak Tuhan seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka kan belum mengerti pemahaman seperti apa. Itu yang selalu ya kalau bisa saya lakukan ya saya lakukan kayak gitu. Ini kembali ke sini. Laptop. Ada komen-komen saya komen-komennya. Oke, dari Pak Sinto, mantap Bu Edi, aplaus dan jempol. Makasih. Terus ada lagi dari Bu Magda, mantan penatua. Oh iya. Jempol. Makasih. Oke, Bapak Ibu, kalau barangkali ada pertanyaan untuk Bu Edi, bisa langsung chat di kolom komen. Silakan Bu Edi. ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan ya. Jadi gimana caranya mengarahkan karyawan? Pernah nggak ngalami ada satu karyawan yang kita udah didik, kita udah bimbing dengan sebaik-baiknya, tapi selalu bikin kesal. Terus maksudnya jadi kita hilang damai sejahteranya. Ada nggak? Nah, kalau yang seperti ini kira-kira ada, tapi saya sih tidak mau kehilangan damai sejahtera. Saya bisa membaca bahwa anak ini perlu lagi diapakan gitu loh. Ngapain saya terpengaruh dengan dengan polanya dia, malah saya membaca lebih dari di atasnya itu gitu loh. Jadi saya tidak akan terpengaruh. Ya saya marah-marah, tapi tidak mempengaruhi saya sampai emosi atau apa, tidak. Dalam hal ini kayak saya gurunya aja, saya didik dia gitu aja. Berarti ya memang butuh kesabaran ya. Butuh, iya. Sabar. Iya, orang banyak macam-macamnya. Menahan emosi. Enggak menahan emosi. Sudah dalam alam sini, orang ini mesti tak gini kan gitu. Itu karena pengalaman bertahun-tahun. Iya. Bertemu dengan berbagai karakter. Jadi kan betul. Waktu 12 orang itu mereka karena dekat, mereka bisa bilang saya ini Nyi Roro Kidul. yang jahat-jahat, tapi kok mereka tetap juga sayang sama saya seperti itu. Saya enggak ngerti juga. Ada karyawan tuh kalau saya marah sampai nangis, tapi dia paling ingat sama saya. Kalau saya ulang tahun atau apa itu masih dia telepon, dia apa. Dia juga maju sih dalam ya dia bisa buka usaha apa gitu kayak gitu. Malah yang biasa karyawan-karyawan yang selalu kena marah itu yang jadi berhasil. Saya juga heran. Gitu. Iya, sudah ditempa. Benar, dan mereka jadi struggle ya mungkin ya, jadi kayak gitu. Jadi masuk ya ke pikiran. Masuk. Dan ada hasilnya. Ada hasilnya. Kayak anak murid aja. Jadi marahnya nggak sia-sia. Marahnya nggak sia-sia. Nggak apa-apa jadi Nyi Roro Kidul. Iya, luar biasa. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Ada pertanyaan mungkin, silahkan. Belum ada pertanyaan.
Saya coba tanya deh, Bu Edi, ada nggak sih tantangan terberat dalam membina anak buah ini? Soalnya kan nggak semuanya ternyata anak Tuhan, ada yang dari seberang. Ada tantangan tersendiri nggak bagaimana menanamkan apa ya kasih Kristus itu ke mereka? Ini tantangannya apa sih? Memang banyakkan karyawan saya malah yang dari seberang. Jarang, ya paling anak yang dari NTT itu yang orang anak Tuhan. Tapi saya tetap kalau menghadapi mereka, saya pakai firman aja gitu loh. Apa yang sudah ada terpahami di dalam diri saya, itu yang saya akan kasih ke mereka. Saya tidak mau tahu dia bukan dari ini, tapi malah itu yang saya kenalkan gitu. Seperti itu. Dan mereka nggak merasa Enggak. dia kadang-kadang Iya. kristenisasi atau gimana Enggak, gitu kan? tapi juga memang saya enggak pernah bilang apa harus percaya Tuhan Yesus atau apa, saya belum sampai di situ. Cuma selalu bahwa Nilai-nilainya ya. nilai-nilainya yang saya Nilai-nilai kasih. Kristen. Iya, misalnya kamu harus bisa mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti itu. Kamu jangan mencubit orang lain kalau kamu tidak mau dicubit, seperti itu. Kayak gitu-gitu saya kasih gitu loh. Jadi mereka juga bisa mendapat firman itu gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar menghidupi firman ya. Iya, karena tidak ada lain kalau bukan. Tapi sebenarnya Alkitab itu sangat-sangat Dan itu bisa untuk semua orang. memang. sangat bermanfaat Iya. gitu loh. Dan nilai-nilai yang ada di Alkitab itu sungguh-sungguh luar biasa. Misalnya untuk mengampuni orang atau apa itu kita Mendidik lakukan, orang, ya. kita lakukan itu sangat-sangat membuat kita itu bermanfaat untuk kita. Seperti itu. Kan kita jarang misalnya untuk bisa mengampuni orang, kan tidak mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, dampaknya ke diri kita. Itu yang sudah saya alami seperti itu. Misalnya saya difitnah atau di apa, tapi ya saya lakukan dengan mengampuni, dengan gitu diri saya sendiri enak gitu. Saya tidak ada dendam, tidak ada seperti itu. Iya. Ini yang nonton 12 orang sekarang. Syukur masih awal. Iya. Kalau untuk rencana kedepannya gimana, Bu Edi? Mungkin kan ada yang saya tuh masih ada keinginan untuk melakukan apa, khususnya untuk pelayanan ini ya. Masih ada nggak yang belum tercapai tapi pengen gitu suatu saat melakukannya? Ya sebenarnya yang masih dalam keinginan yaitu tadi bermisi, tapi saya belum tahu seperti apa. Iya. Yang gitu seperti itu yang belum, ya kepingin bagaimana, tapi saya belum bisa sampai ke arah yang bisa mendapat jiwa benar. Kayak gitu. Itu sebenarnya secara tidak langsung udah memperkenalkan juga loh. Iya. Maksudnya paling enggak untuk yang memang sama-sama anak Tuhan, mereka bisa merasakan berjuang bersama Bu Edi itu akhirnya mereka berhasil, mereka bersyukurnya kan bukan cuma terima kasih sama Bu Edi aja, enggak, tapi mereka pasti bersyukur sama Tuhan juga karena sudah menjalani kehidupannya sesuai firman. Dan bagi orang yang memang belum mengenal Kristus, mereka juga berterima kasih sama Bu Edi, merasa ada nilai yang sudah ditanamkan, dan mereka kan juga pasti berpikir, ternyata kehidupannya orang Kristen tuh seperti ini ya. Jadi keluarganya Bu Edi itu dilihat itu seperti Alkitab yang terbuka ya. Jadi bukan kita yang ngomong, lihat nih pasal ini, bukan itu ya. Jadi bukan debat tentang ayatnya, tapi bagaimana kita
menjalankannya menghidupi di dalam firman itu dalam ya. kehidupan, ya. Jadi orang tuh melihatnya ya seperti itu. Ya sering maksudnya pemahaman mereka yang keliru-keliru itu kita punya kesempatan untuk Iya. untuk membalikkan apa yang dipahami salah. Seperti itu kita punya kesempatan itu untuk memberitahu lagi. Ini loh paham yang benar itu seperti ini. Kayak gitu. Kan kalau mereka kadang-kadang terhasut oleh hal-hal yang tidak benar, kita bisa meluruskan lagi yang dipahami salah itu sesuai dengan seperti misalnya mereka kan tidak boleh kita ya udah itu jangan nanti tidak. Jadi selalu saya luruskan kalau yang tidak benar gitu, dalam penglihatan saya ini tidak benar, saya balikin apa yang mereka tidak benar itu. Dan mereka menyadari gitu. Iya, jadi kan dari kesaksian ini pun kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu universal ya. Iya, iya. Bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Apapun agamanya ya. Iya, iya. Karena nilai-nilai yang tertanam itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memang itu yang harus dilakukan oleh kita manusia. Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi dari cara itu saja kita sudah melihat luar biasa ya firman Tuhan. Kadang kan kayak tadi Ci Hedi bilang, kalau kamu mau dikasihi orang lain, kamu juga harus mengasihi. Ya itu kan secara tidak langsung kita sudah memberitakan firman itu melalui kehidupan kita. Ya, melalui hal-hal yang kelihatannya sederhana ya, tapi kan dampaknya itu yang kita akhirnya juga bisa lihat, wah luar biasa. Otomatis kan Bu Edi juga bersyukur sama Tuhan ya, oh ternyata yang saya sampaikan ke mereka kok ada hasilnya. Iya, paling tidak kita duta-duta untuk memberitakan kebenaran itu seperti apa. Iya. Seperti Iya, itu. Oke, kembali ke HP. Dari Pak Sido lagi. Oke, kok dia nonton? Bolehlah nonton, enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan masuk dari Juni. Suka duka punya karyawan banyak dengan berbagai latar belakang seperti apa? Terus cara mengelolanya bagaimana? Kalau sekarang sih saya jarang lagi untuk yang dulu tuh karena 12 dan saya benar-benar berkecimpung di situ, terjun di situ. Sekarang kan sudah mendidik, ada supervisor, ada pengawas seperti itu. Jadi mereka ke situ dulu. Kalau memang tidak teratasi baru ke saya. Tapi jarang sekali karena mereka sudah. Jadi untuk anak-anak sekarang saya kurang terlalu tahu juga, walaupun mereka sekitar 50-an, saya tidak tahu. Sekarang 50. Iya, 50. Paling orang tertentu aja yang di atas, yang misalnya pengawas, yang admin apa itu dekat sama saya. Tapi kalau yang masih baru-baru masuk atau apa, saya tidak terlalu kenal gitu. Oke, saya ada satu pertanyaan Tante. Tertarik dengan karyawan pertama 12 orang ini mengilhami dari enggak juga ya, enggak pas waktu itu kok juga 12, baru saya juga sadar kenapa kok 12. Karena hanya waktu itu kan sesuai dengan kebutuhan waktu itu, karena kan ada yang harus di gudang, ada yang harus di area seperti itu, ada yang kasir seperti itu. Jadi ya udah 12 itu aja. Areanya kan masih baru 450 meter, jadi kan kecil, enggak usah banyak orang juga gitu. Tipe yang ada ini sekarang ya seukuran Enggak, ini sudah berkembang, sudah 3 kali ini, jadi beli 4 lahan lagi, jadi di belakang, di samping, sama samping lagi gitu, kayak gitu. Tapi awalnya cuma 450 yang orang enggak mau tanahnya itu. Ya luar biasa ya. Jadi berkat Tuhannya itu mengalir lagi ya. Jadi
bukan cuma menerima berkat tapi juga jadi saluran berkat ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Juni. Tidak punya keinginan buka cabang terus supaya semakin banyak yang diinjili gitu. Buka cabang itu enggak kepingin karena kan membutuhkan konsentrasi lagi seperti itu. Kecuali tadi yang memang kalau misalnya kita kepingin tujuannya menginjili atau apa, saya sih memang terpikir di Sumba itu saya punya rumah dikasih papa saya itu dekat pantai, bisa sebenarnya buat penginjil. Cuma saya tidak tahu caranya. Harus ke sana juga gitu. Karena itu dekat pantai, mestinya bagus sih. Misalnya kita berinteraksi dengan orang pesisir, itu bisa juga mestinya. Ya, kita doakan ya semoga. Iya, mungkin itu jadi berkat. Saya tidak tahu ya, bisa bermisi. Enggak pernah. Tunggu yang Eropa. Eropa apa yang Afrika? Iya. Di bulan Triple Misi ini kan bulan tahun ini kan tema kita Marketplace Ministry. Tante sadar nggak selama ini apa yang Tante lakukan selama itu ternyata sudah termasuk di Marketplace Ministry ini? Sadar nggak sih sebenarnya? Nggak sadar. Dan cuma kok bisa diterlibat dalam sini juga saya nggak tahu. Iya, kita tujuannya kenapa kita pilih tema Marketplace Ministry yaitu kadang-kadang orang nggak sadar ya itu tadi kalau namanya pelayanan itu ya di gereja gitu. Padahal kan sebenarnya kesempatan kita untuk melayani di luar gereja tuh waktunya lebih banyak. Iya. Ya, karena di gereja tuh paling sejam 2 jam. Betul. Ya. Tapi kalau di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita itu justru waktunya lebih panjang, berinteraksinya dengan orang tuh lebih banyak dari berbagai kalangan ya, bahkan dari berbagai agama kan kita bisa ketemu sama mereka. Jadi kita ingin membuka wawasan jemaat juga. Jadi kalau yang misalnya yang pekerjaannya sibuk banget terus dia nggak punya waktu untuk melayani di gereja, waduh saya ini kok nggak punya waktu untuk Tuhan. Sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu disesali. Justru kalau Tuhan nggak kasih kamu waktu untuk melayani di gereja, berarti Tuhan minta kamu waktu pelayananmu di tempatmu bekerja gitu. Nah, waktu itu saya juga dapat waktu saya camp Hagai. Waktu itu sebelum ikut camp itu kan saya rajin di gereja itu. Senin sampai Minggu saya di gereja. Ada aja rapat, ada ikut kor atau apa semua. Terus waktu di camp tuh saya kayak ditegur Tuhan, yang kamu lakukan tuh 0. Di hadapanku 0 seperti itu. Waktu itu saya nangis. Jadi saya pikir apa yang salah gitu loh. Ternyata kan Tuhan tuh mau seperti dia mau, bukan maunya saya. Itu kan ambisinya saya. Saya tiap hari di gereja saya pikir itu sudah benar, padahal enggak. Ternyata ya Tuhan membuka itu tadi, yaitu tadi misalnya kita bisa ketemu orang, ketemu lagi dengan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ya kita melakukan bagian kita, yang memberi sikap kita seperti apa, mereka juga bisa mengenal kita gitu loh. Dan kayak teman-teman mahasiswa dulu itu bisa menitipkan doa kepada kita, minta kayak gitu loh. Itu kan berarti kan ada satu trust dari mereka ya, untuk bahwa mereka juga percaya bahwa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, seperti itu. Jadi ikut mendoakan mereka. Iya, juga, iya. Kalau mereka ada yang beberapa yang seperti itu. Walau ya punya keberanian juga, maksudnya ada yang misalnya mau bercerai, dia minta doakan, ya udah didoakan. Saya bilang aja saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu.
mau itu. Wah ini buat kan ya. lagi ya. Dari Pak Sinto lagi ikut senang melihat pelayanan marketplace sudah dimulai. Secara nggak sadar ya Tante. Iya. Oke, ada komen lagi dari Tante Inga Juanda. Oma cantik keren abis. Ya, makasih, makasih. Itu kan semua karena Tuhan, bukan dari saya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Ya ada. Ya, dari kesaksian ini kan kita jadi lebih kenal ya. Bu Edi itu seperti apa, kan kalau orang sama ini lihat, oh Bu Edi suka ketawa. Oh yang jadi majelis kan cuma gitu, tapi kan di belakangnya Bu Edi itu apa sih, apa yang dilakukan selama ini yang orang belum pernah tahu gitu ya. Itu kemarin itu juga saya karena pengalaman pernah ke Sumba ketemu anak buahnya Bu Edi itu, makanya saya jadi tahu cerita ini. Karena waktu itu saya lihat gimana mantan karyawannya Bu Edi itu ya, dia itu terima kasih sekali, terus sampai kita tuh dijamu luar biasa ya di rumahnya dia. Itu kan sebagai ucapan terima kasihnya yang luar biasa. Dan itu bikin saya melihat itu Bu Edi ini punya sesuatu yang berbeda dengan yang Tuhan yang juga. kasih itu, Iya. bukan saya. Iya, makanya itu kan Tuhan ngasih ininya talenta ke orang kan beda-beda. Nah, Tuhan itu kasih talenta ke Bu Edi itu untuk mendidik orang-orang di sekitar. Nah, itu juga talenta. Jadi kadang kita merasa itu, oh ya memang kerjaannya seperti itu, padahal ada maksud Tuhan di balik semua itu gitu. Makanya kok pas kemarin pelayanan marketplace saya mikir-mikir, siapa yang sudah melayani marketplace? Saya kepikir, oh iya Bu. Belum juga, saking. Cuma kan orang memang nggak, dulu istilahnya kan nggak ada istilah marketplace, kan baru terakhir-terakhir ini ya gencar marketplace ministry. Jadi sebetulnya pelayanan itu sudah ada dari sejak zaman Tuhan Yesus pun sebenarnya sudah ada. Nah itu baru nyadar sekarang. Kalau nggak ada bulan misi nggak tahu. Ini udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Kak Tuti mungkin ada lagi Kak. Udah Habis. Ceritanya sudah lumayan ya, banyak sekali yang kita dapat hari ini. Ya jadi selain, kalau saya bisa simpulkan ya, jadi kita itu melayani itu nggak harus di gereja, justru sebagian besar adalah di dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kalau dia sebagai pekerja ya di pekerjaannya, kalau pengusaha ya di lingkungan usahanya. Kemudian nilai-nilai yang kita tanamkan ke orang-orang yang ada di sekeliling kita itu nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, dan nggak harus menginjili harus ikut Kristus, nggak seperti itu, tapi juga lewat perbuatan, lewat kata-kata, lewat cara kita mengedukasi orang ya. Itu menginspirasi loh. Jadi, kita belajar untuk belajar untuk bagaimana melakukan firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bersyukur sekali ya kalau pada malam hari ini boleh belajar satu hal yang luar biasa, yang memberkati kita, juga memberkati Bapak Ibu yang di rumah. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Tony Agra 07. Ada nggak karyawan yang curhat-curhat masalah pribadinya, terus Bu Edi bisa mengarahkan ke Tuhan Yesus? Kalau curhat sih ada, juga misalnya mendoakan mereka juga, ya mendoakan secara, ya itu tadi saya bilang dengan atas nama Tuhan Yesus ada. Cuma kalau misalnya
ikut Tuhan Yesus atau apa, saya belum sampai di situ. belum berani. Cuma saya selalu bilang kalau saya mau doakan mereka kan, saya selalu bilang saya doa menurut keyakinan saya suka gitu. Gitu. Jadi saya akan pakai nama Tuhan Yesus seperti itu. Berarti minggu depan Tante bisa hadir di pelatihan misi. Sudah berulang-ulang ikut, tidak jadi-jadi. Sebab di keluarga juga ada yang misalnya pemahaman mereka masih belum bisa untuk kita arahkan ke situ. Itu yang masih pergumulan juga, hanya bisa berdoa. Kayak gitu. Ya, nanti berdoa satu saat. Tapi sebenarnya untuk pelayanan misi kan kita nggak harus ikut mission trip atau pergi ke mana, ke Afrika. Minta yang Eropa. Enggak. Kan mulai dari yang paling sederhana, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang terlibat di pelayanan misi, itu juga sebenarnya udah mendukung ya. Terus melalui dana penggalangan dana untuk biaya perjalanan misi ini kan juga nggak kecil gitu kan. Sebenarnya itu yang mungkin yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau kita punya panggilan hati, saya pengen melayani yang benar-benar terjun di lapangannya seperti apa sih gitu. Nah itu baru kita nanti ikut yang. Nah itu yang momen. Belum sampai situ kemampuannya, Pak. Belum dikasih. Kesempatannya belum ada. Gitu. Sebenarnya nggak susah juga kok kalau kita mau terjun ke sana, belajar paling ikut pelatihan itu ya, paling enggak ya. Sudah beberapa kali. Iya, jadi nanti Bapak Ibu, saudara-saudara juga kalau tertarik untuk ikut pelatihan misi bisa hadir ya di tanggal 22 tuh hari Senin ya, Senin 22 Agustus ya 2023 pukul 18.30. Kita biasanya dimulai dengan makan malam dulu, baru kita lanjut untuk sesinya. Jadi kita harapkan kehadiran juga Bapak-Bapak Ibu semua ya, dan saudara-saudara juga. Ini masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Masih ada yang mau disampaikan? Udah ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita mau tutup dalam doa. Saya akan doakan Bu Edi ya, supaya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Siapa tahu bisa ikut mission trip ya, entah ke Eropa, entah ke Afrika. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesaksian Bu Edi yang saat ini boleh memberkati kami semua, membuka wawasan kami tentang pelayanan marketplace. Biarlah semakin banyak orang menyadari bahwa sesungguhnya kasih-Mu bisa dibagikan bukan di gereja, tapi juga di tempat di mana kami bekerja, di tempat di mana kami memiliki usaha, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami dalam keseluruhan waktu yang lebih banyak dibandingkan di gereja yang hanya 1-2 jam. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah kesaksian Bu Hedi ini boleh memberkati makin banyak orang, dan Tuhan juga mau pakai Bu Hedi lebih lagi sehingga ia boleh menjadi saksi-Mu. Semakin heran karena Tuhan memberkati dia dan menjadikan dia saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk malam hari ini karena Tuhan sudah menyertai siaran kami ini dari awal sampai selesai, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar.
Kami mengucap syukur untuk semua itu, dan kami juga berdoa untuk minggu yang akan datang. Tuhan boleh kirimkan juga kepada kami berkat-berkat yang baru melalui kesaksian-kesaksian di IG Live. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, perjalanan hidup kami selanjutnya. Untuk Bu Hedi dan keluarga serta anak-anaknya, Tuhan juga terus pakai bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.